Video ini merupakan kelanjutan dari video mengenai Keraton Solo part 1 yang kali ini adalah part 2-nya. Terima kasih buat teman-teman yang belum menonton bagian pertamanya, silahkan klik ya di kolom di bawah deskripsi untuk menonton terlebih dahulu mengenai video Keraton Solo bagian pertama. Kali ini sesuai janji saya yaitu akan memperlihatkan sumur keramat yaitu sumur Songo di Kompleks Museum Keraton Solo. Beberapa masih saya lanjutkan yaitu mengenai peralatan-peralatan, benda-benda, artefak yang digunakan pada zaman dahulu ketika zaman Hindu-Buddha, Gajah Mataram di Jawa Tengah ini. Teman-teman bisa menikmati, melihat ya detail dan masih utuh alat-alat tersebut disimpan dengan rapi di Museum Keraton Solo ini. Selain peralatan-peralatan yang dipakai oleh manusia-manusia pada saat itu, ada juga yaitu patung dewa-dewi, patung Buddha. Nah, kita lihat ya, ada beberapa patung kecil yang merupakan representasi dari dewa, dewi, dan Buddha. Yang ini adalah representasi dari Dhyani Bodhisattva. Ya, ini dugaan saya adalah merupakan bagian dari agama Buddha karena Bodhisattva di situ. Lalu kita akan cek patung lainnya yang ukurannya juga sama kecil ditaruh di lemari kaca di sini. Nah, ini adalah patung Buddha ya dengan pose duduk bersemedi seperti itu. Ada juga patung dari kuda kerajaan ya yang dipakai untuk prajurit ataupun raja atau keluarga kerajaan karena pada zaman itu belum ada mobil atau motor ya, jadi menggunakan transportasinya kuda. Ada juga diorama pernikahan ya kerajaan, pernikahan dengan adat Jawa, Jawa Tengah, Solo, yaitu ada pengantin pria, pengantin wanita, dan pengiringnya di kiri dan kanannya duduk di bawah ya, bersila. Ini juga ada diorama menggambarkan seorang dalang yang sedang memberikan pertunjukan atau pementasan wayang kulit ya. Dan ini juga sudah jarang saya lihat di kota-kota modern. Ini ditunjukkan di sini seorang dalang yang sedang duduk memainkan wayang kulitnya. Kemudian ini ada tradisi lainnya yaitu tari topeng dengan berbagai jenis topeng, ada warna merah, warna kuning, warna putih, warna hitam ya, dengan berbagai ekspresi. Salah satu bentuk seni budaya juga tradisional Indonesia. Juga ada keris di sini yaitu alat untuk pertahanan diri, untuk juga kesaktian dan sebagainya. Teman-teman yang masih ingat di pelajaran sejarah dinamakan empu ya, ada berbagai empu yang merupakan perajin atau pembuat keris dengan berbagai bentuk. Setelah melihat keris, kita akan menuju ke tempat yang ditunggu-tunggu yaitu sumur keramat yang ada di Kompleks Museum Keraton Solo ini, yaitu Sumur Songa atau Sumur Songo yang katanya udah berusia kurang lebih 1,5 abad atau 1500 tahun. Museum ini letaknya berada dekat di bawah pohon beringin, diberikan atap dan dikelilingi pagar. Di sini udah ada petugas yang membantu ya mengambil air, kemudian ditaruh di dalam botol-botol dan bisa dibawa pulang. Tapi di sini tidak boleh mandi menggunakan air ini, hanya boleh untuk diminum atau mencuci wajah. Ini katanya dulu konon katanya merupakan tempat bertapa dari Paku Buwono ke-9. Jadi ini benar-benar dari mata air yang tidak pernah kering sampai sekarang. Teman-teman juga bisa bawa pulang dari
air tersebut dalam botol dan memberikan sedikit sumbangan untuk perawatan area dari sumur ini. Ini ada beberapa pengunjung yang juga mencuci tangan, mencuci wajah, dan mencoba meminum air dari sumur ini. Saya juga mencoba meminum air dari sumur ini, lumayan menyegarkan ya, karena sumur dari mata air yang masih alami. Konon katanya dipercaya bahwa kalau misalnya orang yang ingin mendapatkan momongan atau anak, pasangan suami istri banyak yang meminum air di sini sambil berdoa memohon anak. Kita masuk lagi setelah minum air sumur keramat ke dalam ruangan museum Keraton Solo ini. Kali ini kita melihat ruangan yang dipenuhi dengan berbagai tandu ya. Zaman dulu tidak didorong, tapi tandu ini diangkat oleh manusia ya, oleh abdi-abdi dalam keraton untuk membawa raja, keluarga raja, dan sebagainya. Di sini ada hiasan-hiasan yang menarik ya, yaitu di sudut-sudutnya itu ada naga ya, ukiran naga. Dan semuanya ini terbuat dari kayu dan masih terawat sampai sekarang. Ini juga adalah alat angkut tradisional keraton. Jadi ada juga untuk mengangkut mungkin benda-benda bersejarah, benda-benda suci, maupun makanan untuk raja dimasukkan ke dalam tandu dan digotong dibawa. Beranjak dari alat atau tandu tadi, kita akan melihat sekarang kereta-kereta kuda yang digunakan oleh Keraton Surakarta atau Keraton Solo ini. Modelnya bermacam-macam ya, ada yang rodanya besar di belakang, di depan kecil, rodanya 4, dan ada untuk ditarik kuda, ada kacanya, dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat ya betapa kuat kayu itu sampai sekarang masih bertahan. Kayu-kayu yang digunakan untuk kereta kuda ini. Nah, ini adalah alat tandu juga untuk membawa peti yang nanti biasanya digunakan untuk makanan raja maupun barang-barang lainnya. Jadi seperti nampan lah zaman sekarang kalau disajikan di restoran-restoran modern. Tampak ukirannya cukup mewah, cukup bagus dan bertahan kuat kokoh sampai sekarang. Selain itu ada juga alat senjata, yaitu ada meriam yang ada kereta dorongnya didorong. Salah satu alat untuk persenjataan melawan penjajah. Ini ada juga meriam yang satunya lagi yang ukurannya lebih kecil. Di sini ada juga diorama ketika adanya perang ya, yang melibatkan salah satu raja dari Keraton Solo. Ini ada fotonya ya, salah satu pahlawan dari Keraton Solo.
Ini adalah Jenderal KGPH Adipati Panembahan Jatikusumo dengan pedangnya, dengan pakaian untuk berperangnya. Kembali lagi keluar, kita lihat area taman di tengah dari Museum Keraton Solo ini cukup asri, masih banyak rumput, pepohonan rindang yang udah usianya cukup ratusan tahun. Ada juga patung di tengahnya. Teman-teman bisa bersantai sejenak dari penatnya udara perkotaan dan hiruk pikuknya arus lalu lintas. Ada satu lagi yang menarik, yaitu potongan dari kepala perahu yang disebut sebagai Kiai Rojo Molo. Bentuknya ini seperti naga ya, dengan ada seperti mulutnya, hidungnya, matanya, diberikan mahkota. Dan di sini juga ditempatkan sesajen ya, berupa ada kopi, ada juga seperti dupa, wewangian, dan sebagainya. Saya tanya kepada tour guide-nya, dia bilang bahwa ini bentuknya adalah wujudnya, tujuannya adalah untuk seperti kamper atau pengharum, atau juga menjaga supaya kayu-kayu ini tetap awet. Ada juga jangkar di situ ya, tempat untuk menambatkan perahu di pelabuhan. Ini adalah dayung ya, perahu yang cukup besar, terbuat dari kayu, sangat panjang. Saya nggak kebayang harus diangkut atau digerakkan oleh berapa orang ya untuk bisa menggunakan dayung ini. Dan perahunya pasti ukurannya juga sangat besar. Berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ada rice cooker atau magicom, ketika kita ingin memasak nasi tinggal menyolokkan ke listrik dan juga memencet tombol. Zaman dahulu kala harus menggunakan alat memasak nasi tradisional dan masih ditaruh di sini supaya kita bisa lihat dan mengetahui metode yang digunakan untuk memasak nasi. Ada juga piring-piring keramik ya dari Cina. Ini adalah peti untuk membawa makanan dari raja. Apakah teman-teman ada yang tahu atau familiar alat apakah ini? Ya, ini adalah alat untuk menumbuk beras ya. Jadi beras yang ketika habis dipanen untuk mengeluarkan biji berasnya dari bulir-bulirnya. Nah, itu dilakukan dengan cara ditumbuk ya secara manual, tidak menggunakan mesin pada zaman dahulu. Ada juga ini alat memasak nasi untuk satu desa, mungkinnya ukurannya sangat besar dan juga ada kipasnya dan sebagainya ya, ukurannya sangat besar. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya kali ini, seri Keraton Solo atau Surakarta dari bagian 1 dan bagian 2. Semoga video ini bisa menjadi sumber inspirasi dan referensi teman-teman. Bye-bye.